Salam sejahtera, selamat pagi. Saya Marini Ana Yuniar dari CGP Angkatan 10. Hari ini saya ada tugas untuk mewawancarai Ibu Kepala Sekolah dari SDN Cilincing 01, yaitu Bu Yurohim, tentang modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat pagi Bu Yuro. Selamat pagi. Ya, apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah. Ya. Sehat. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Ibu sudah bersedia saya wawancara hari ini. Baik, sama-sama. Ya, kebetulan ini saya Bu adalah CGP Angkatan 10. Kami ada tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah mengenai modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini nanti saya akan ada beberapa pertanyaan nih Bu ke Ibu ya. Boleh. Ya, untuk mengawali wawancara kita, saya ingin bertanya nih Bu pertama nih, apakah selama Ibu Yuro menjabat jadi kepala sekolah, pernahkah Ibu menemukan masalah-masalah atau kasus-kasus yang terjadi di sekolah Ibu pimpin? Ya, terima kasih ya Bu Marini. Memang selama Ibu menjabat ya, memang kan belum begitu lama juga ya. Memang ada beberapa kasus yang istilahnya ya tidak begitu terlalu berat ya, tapi kan memang itu sebuah kasus itu harus memerlukan keputusan yang memang harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Jadi memang pernah ada ya. Iya. Oh ya Bu, saya mau bertanya nih, selama Ibu pernah menemukan kasus selama ini, bagaimana sih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Memang sebuah permasalahan itu kan ada hal yang namanya bujukan moral, ada yang namanya tadi ya dilema etika. Nah, di situ di dalam bujukan moral itu kan yang Ibu pahami itu kan benar lawan salah gitu ya. Jadi ada dalam situasi seperti itu. Nah, Ibu ini dihadapkan dengan situasi yang benar dan yang salah, ini harus bagaimana Ibu mengambil keputusan. Nah, dalam selanjutnya adalah dalam dilema etika. Nah, dalam dilema namanya dilema ya, pasti ada pemikiran yang memang harus benar-benar kita ambil keputusan dengan cepat dan tanggung jawab, karena di sini di dilema etika ini kan antara benar lawan benar, istilah gitu ya. Jadi memang harus benar-benar menjadi pertimbangan dari semuanya gitu ya, dari kedua belah pihak gitu ya. Jadi yang perlu sangat dipertimbangkan tuh kalau ada dilema etika benar lawan benar ya Bu ya. Jadi kita bingung untuk memilih, harus pertimbangan yang sangat ini ya Bu ya, dipertimbangkan lagi untuk masalah tersebut ya. Oh ya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama nih untuk kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana Bu? Saya sebagai pemimpin di suatu satuan pendidikan ya, nah dalam mengambil keputusan itu tentunya saya terlebih dahulu itu mengidentifikasikan masalahnya. Ini apa penyebabnya, apakah ini berupa bujukan moral atau berupa dilema etika. Nah, saya harus bisa membedakan itu dulu. Nah, selanjutnya saya akan melakukan ada 4 paradigma ya dan 3 prinsip. Nah, di situ 4 paradigma tersebut yang Ibu tahu ya, yaitu di situ antara individu lawan kelompok, kemudian rasa keadilan melawan kasihan, rasa kasihan juga. Nah, kemudian ada kebenaran dengan melawan kesetiaan. Nah, kemudian juga kita harus melihat paradigma yang keempat, yaitu tentang jangka pendek maupun jangka panjangnya. Nah, di dalam mengambil keputusan juga kita harus melihat ada 3 prinsip ya. Antara lain ada yang Ibu tahu nih, prinsip kepedulian, kemudian ada
prinsip dari peraturan-peraturan yang ada ya, kemudian ada juga tentang hasil akhirnya itu harus bagaimana, itu yang Ibu laksanakan dalam mengidentifikasikan masalah-masalah yang ada di sekolah. Oh, jadi selama ini Ibu mengidentifikasi masalah tersebut sesuai dengan 4 paradigma tadi dan 3 prinsip ya Bu ya. Jadi supaya kasus ini bisa kita identifikasi sedemikian rupa ya Bu. Apa nih kasusnya, masuk kemana nih, dilema etika atau bujukan moral seperti itu ya Bu. Mengambil keputusannya biar nggak salah gitu ya. Betul Bu ya. Oke, selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Ibu lakukan selama ini gitu untuk kasus-kasus tersebut? Selama ini prosedur yang Ibu laksanakan untuk menangani kasus-kasus tersebut ya, yang pertama ya tadi kita mengidentifikasikan dulu masalah yang ada, kemudian mengenal nilai apa ini di sini yang masuk, kemudian dalam mengambil keputusan itu saya secara pribadi juga harus melibatkan beberapa guru yang mungkin di situ akan memberikan masukan-masukan kepada saya. Nah, dengan meminta para guru untuk memberikan masukan itu kan berarti artinya saya itu mengumpulkan fakta-fakta, data-data yang memang harus saya pelajari gitu ya, data-data tersebut. Kemudian saya juga melakukan pengujian benar atau salah ini gitu kan kita tidak boleh langsung percaya ya dengan omongan satu orang. Kita harus mengumpulkan beberapa bukti, jadi tidak hanya percaya dengan satu orang. Makanya itu kita melakukan kolaborasi, melakukan diskusi dengan guru-guru gitu. Jadi langkah-langkahnya pertama identifikasi dulu ya Bu ya, terus mengumpulkan guru-guru juga untuk mengetahui fakta ya Bu dari masalah itu. Jadi kita kumpulkan fakta gitu maksudnya Bu ya, dari berbagai pihak yang terkait mungkin ya Bu ya. Oke, selanjutnya hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau menurut saya yang paling efektif itu sebenarnya menggunakan 3 prinsip tadi ya. Nah, 3 prinsip yang kita gunakan yaitu ada rasa kepedulian kita terhadap mungkin teman ya yang mengalami masalah, suatu masalah tersebut. Kemudian selain itu Ibu juga yang kedua adalah tentang melihat peraturan yang ada. Peraturan ada, kemudian yang ketiga adalah saya harus melihat nanti akhirnya itu harus bagaimana gitu ya. Itu jadi 3 prinsip tersebut yang memang harus saya perhatikan, jangka pandangnya, jangka panjangnya, jangka pendeknya, itu juga harus menjadi perhatian saya dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi dalam hal ini Ibu melihat ketiga prinsip dulu ya Bu ya, dari masalahnya ya, terus peraturan-peraturan yang ada, terus melihat juga jangka panjang atau jangka pendek nih, nanti kalau kita ambil keputusan ini akan kemana nih efeknya nih ya, jangka panjang atau jangka pendek gitu ya Bu ya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika nih? Pastinya kan kita punya tantangan nih, tantangannya berat atau ringan atau sedang gitu. Ya, tantangannya kalau menurut saya itu sebenarnya berinian ya ke dilema etika ya, kalau ini dilema etika karena kan di situ kan namanya dilema ya. Dilema. Kita harus bisa mengambil keputusan mana yang lebih diutamakan gitu ya. Jangan merasa istilahnya kita merasa sebagai pimpinan, istilahnya kita mempunyai kekuasaan di situ, kita tidak bisa mengambil keputusan dengan cara sepihak. Jadi memang harus melibatkan semua pihak dengan melihat dilema etikanya, kemudian juga kita harus melihat berpegang teguh pada aturan yang ada. Nah itu kita juga harus kepedulian juga ya. Jadi itu semua pertimbangan-pertimbangan yang memang harus saya lakukan di dalam mengambil sebuah keputusan.
Ya, jadi tantangannya Ibu sebagai kepala sekolah, takutnya nanti Ibu Delima kalau ya, ngambil tadi keputusan nanti karena kepala sekolah jadi sewenang-wenangnya aja nih ngambil keputusan secara sepihak nih gitu ya. Jadi itu tantangan Ibu ya. Jadi harus melibatkan semua pihak-pihak terkait ya Bu ya. Kalau masalahnya tersebut kan bukan berupa bujukan moral ya. Kalau D5 etika lah baru itu merupakan tantangan buat saya. Jadi kita juga ditantang untuk rasa peduli ya Bu ya terhadap masalah tersebut ya gitu. Oke. Nah, apakah Ibu memiliki tatkala atau jadwal nih Bu tertentu tentang penyelesaian kasus dilema etika nih? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga kalau ada masalah, atau Ibu memiliki jadwal nih untuk menyelesaikannya? Terus kalau memang Ibu memiliki jadwal, bentuk atau prosedur apa nih yang Ibu bisa jalankan nih gitu tentang masalah-masalah? Kalau jadwal menurut Ibu tidak harus membuat jadwal, karena sebuah masalah itu kan tentunya harus segera diselesaikan dengan cepat dan tepat gitu ya. Kalau kita membuat jadwal seakan-akan nanti kita yang nanti malah masalah tersebut malah berlarut-larut gitu kan. Jadi menurut saya ya kita tidak terpaku dengan jadwal, tetapi kita berprinsip selesaikan masalah secepat mungkin dan ambil keputusan yang bertanggung jawab dan tepat gitu ya. Jadi tidak ada jadwal ya Bu ya. Jadi biar target, nggak usah ada target tapi secepatnya gitu ya Bu, diselesaikan masalahnya ya Bu. Kan ya namanya masalah kalau berlarut-larut kan nanti malah bertambah-tambah ya. Takutnya kalau ada jadwal Ibu malah terpaku dengan jadwal nih, akhirnya berlarut-larut tidak diselesaikan ya Bu. Oh ya Bu, ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini ya mempermudah atau membantu Ibu nih dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika nih? Kan kita kan nggak sendirian, pasti banyak pihak yang terkait nih. Siapa nih kira-kira yang suka membantu Ibu untuk mengambil keputusan nih? Iya, baik. Kita ketahui bersama ya bahwa sebuah sekolahan itu tentunya tidak bisa berdiri sendiri hanya seorang kepala sekolah. Pasti kepala sekolah itu mempunyai rekan kerja ya, istilahnya di situ ada guru, ada tendik, ada penjaga sekolah gitu kan. Itu kalau menurut Ibu di sini saya harus melibatkan dewan guru. Jadi di sini yang membantu salah satunya adalah dewan guru ya. Di situ Ibu meminta masukan, meminta saran. Nah, misalkan sebuah masalah tersebut sudah kita bicarakan dalam suatu lingkup di sekolah, ternyata itu masalah itu berat dan dari pihak sekolah belum bisa menangani, tentunya kan Ibu mempunyai atasan ya, di atasan Ibu. Nah di situ mungkin Ibu bisa berkoordinasi dengan bertukar pikiran dengan pimpinan dari Ibu gitu ya. Jadi pihak-pihak terkait untuk yang di atas Ibu gitu ya. Jadi biar masalahnya itu ya tadi istilahnya kalau memang bisa diselesaikan di dalam lingkup sekolah itu lebih bagus. Tapi kalau memang kapasitasnya berat atau bagaimana kan tentunya kita tidak bisa sendiri ya, harus memerlukan bantuan dari pihak atasan saya terutama. Ya, jadi yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu ya para dewan guru ya Bu ya, untuk kita bisa bertukar pikiran ya untuk penyelesaian masalah gitu ya Bu. Nah kalau terkait tadi masalahnya kan ada yang ringan, sedang, berat ya Bu. Tadi Ibu sudah jelaskan kalau masalahnya kapasitasnya berat, Ibu bisa dibantu oleh atasan Ibu lagi ya. Ibu, oke. Ya Bu, ini pertanyaan terakhir nih Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan nih, pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik nih dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ini ya, jadi pembelajaran yang penting ya, yang menurut saya dari beberapa percakapan kita tadi ya Bu Marini ya. Yang pertama yang Ibu lihat adalah tentang nilai-nilai kebajikan di dalam diri ya, itu terutama itu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana dalam mengambil sebuah keputusan, prinsip apa yang kita gunakan dalam pengambilan keputusan, kemudian paradigma apa
kemudian langkah-langkahnya yang akan kita lakukan dalam mengambil keputusan menjadi dasar bahwa sebuah keputusan itu harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Ya. Ya Bu ya, tadi bisa saya simpulkan ya Bu, tadi pengalaman Ibu tentang mengambil keputusan itu Ibu jadi lebih mendalam nih tentang bagaimana nih menilai masalah itu dilihat dari nilai-nilai kebajikan apa yang kita dapat nih ya. Terus tadi Ibu juga bilang tadi prinsipnya kita juga harus perhatikan, dan paradigma serta langkah-langkah untuk mengambil keputusan yang tepat dan cepat ya Bu ya. Cepat dan tepat ya Bu. Terima kasih ya Bu atas jawabannya ya Bu. Terima kasih juga atas waktunya wawancara kita hari ini. Semoga nanti jawaban-jawaban dari Ibu tentang masalah penyelesaian masalah di sekolah Ibu itu bisa menjadi pembelajaran juga buat saya ke depannya, bagaimana saya dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat seperti yang Ibu lakukan. Ya, terima kasih banyak ya Bu atas waktunya ya Bu ya. Selamat, mudah-mudahan lancar. Ya, amin Bu. Cepat lulus ya. Amin. Terima kasih sebagai pengganti kita ya, semua. Amin. Terima kasih Bu Marin. Salam sejahtera, selamat siang. Saya Marini Ana Yuniar, CGP Angkatan 10. Hari ini saya bertugas untuk mewawancarai Bapak Kepala Sekolah dari SDN Cilincing 09, yaitu Pak Marjuki. Ini adalah tugas dari modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat siang, Bapak Marjuki. Siang Ibu. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Ya, Bapak, hari ini saya akan mewawancarai Bapak tentang modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelum saya mewawancarai Bapak, saya ingin bertanya dulu nih Pak, apakah selama ini Bapak sebagai kepala sekolah pernah menemukan kasus di sekolah Bapak pimpin? Terima kasih Bu Marini telah mewawancarai setiap organisasi. Tentunya setiap organisasi pasti ada kasus, entah kecil atau besar, yang pasti setiap organisasi ada kasus. Ya, jadi pernah ya Pak ya mengalami atau menemukan kasus di sekolah yang tempat di mana Bapak pimpin ya. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang merupakan dilema etika atau pujukan moral? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus, saya cari kebenaran dulu dari pihak-pihak tertentu untuk menentukan kasus-kasus yang akan kami sampaikan kepada orang tersebut. Oh, jadi Bapak untuk mengidentifikasinya cari kebenarannya dulu dengan orang-orang atau pihak-pihak yang terkait dengan masalah tersebut ya Pak ya. Oke Bapak, selama ini bagaimana nih Pak Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya, itulah mengambil keputusan yang sangat-sangat sulit sekali karena merupakan dua-duanya merupakan nilai kebajikan semua. Tapi saya berprinsip yang mana nilai kebajikan itu yang termuat yang untuk kepentingan sekolah, itu aja sih yang lebih berpotensi untuk kepentingan sekolah. Jadi itulah mungkin kebajikan yang akan saya ambil. Oh, jadi dalam kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu, Bapak mengambil keputusan yang mana keputusan yang benar-benar untuk kepentingan sekolah ya Pak, yang benar-benar berpotensi untuk kepentingan sekolah gitu ya Pak ya. Ya. Oke, langkah-langkah apa nih Pak atau prosedurnya seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk kasus-kasus yang Bapak temukan? Kalau yang selama ini direncanakan oleh saya yaitu mendiskusikan dengan, karena di sini lingkungan sekolah
harus ada wakil kepala sekolah, guru dan tendik. Kita ajak musyawarah semua untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang harus akan saya perbuat. Terus berikutnya jajaran mana yang terkait kalau memang itu termasuk terlalu berat untuk ditindaklanjutinya. Gitu aja. Jadi langkah-langkah atau prosedurnya Bapak melakukan musyawarah gitu ya Pak terhadap guru-guru, tendik, wakil kepala sekolah dan lain-lain yang ada di sekolah ya Pak. Terus yang kedua juga dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah tersebut ya Pak. Ya sekarang Bapak kan pasti dengan menjalankan langkah-langkah tersebut, hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika nih? Yang efektif menurut saya dalam mengambil keputusan dilema etika, untuk mengambil keputusan harus ada komunikasi dua arah, komunikasi mungkin 3 arah, agar permasalahan dilema etik itu bisa terselesaikan. Jadi intinya adanya komunikasi yang terjalin sangat-sangat baik sekali itu. Oh, jadi hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif itu harus ada komunikasi ya Pak ya, komunikasi 2 arah, 3 arah, ataupun beberapa arah, agar pengambilan keputusan itu juga mendapatkan hasil yang terbaik ya Pak ya. Jadi adanya komunikasi ya Pak ya. Terus hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini merupakan tantangan nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pastinya kan kita ada tantangan tuh. Kalau menurut saya, kalau tantangan sangat-sangat rumit sekali bagi orang itu, karena meyakinkan seseorang dalam menyelesaikan dilema etika itu harus meyakinkan seseorang bahwa dia benar-benar salah atau benarnya dari keyakinan kepala sekolah menyampaikan informasi ke yang bersangkutan. Jadi tantangannya adalah untuk meyakinkan ya Pak, meyakinkan bahwasannya salah atau benarnya dari informasi yang Bapak sampaikan itu bisa nggak ini meyakinkan orang tersebut gitu ya Pak. Jadi tantangannya di situ ya, meyakinkan pihak yang terkait ya Pak tentang pengambilan keputusan yang Bapak ingin lakukan gitu ya. Oke, apakah Bapak memiliki tatkala atau jadwal nih untuk penyelesaian kasus etika dilema? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu juga, atau Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Kalaupun ada bentuk atau prosedur yang seperti apa nih yang Bapak jalankan selama ini? Kalau penyelesaian masalah tergantung dilemanya. Kalau memang itu ringan, langsung mungkin seketika bisa terselesaikan. Terus berikutnya kalau sedang, mungkin dengan beberapa orang kita bisa terselesaikan juga. Tapi kalau memang dilema itu sangat berat, mungkin kita akan bermusyawarah dan mungkin akan ke atasan saya yang lebih tinggi untuk mencari solusi yang terbaik biar agar bisa diterima oleh orang tersebut. Oh, jadi lihat dari kasusnya juga ya Pak, ada ringan, ada sedang, ada berat. Jika dilihat dari kasusnya itu ringan, bisa diselesaikan hari itu juga, di tempat itu juga, dan jika sedang, mungkin hanya beberapa pihak yang terkait yang Bapak kumpulkan untuk mengambil keputusan, dan jika berat, Bapak harus ada musyawarah dengan atasan Bapak ya Pak. Ya, seperti itu ya Pak. Nah, adakah nih seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak nih dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, yang mungkin yang tadi telah diutarakan juga sama seperti itu. Semuanya pasti ada pendampingan untuk menyelesaikan dilema etika, karena saya menyampaikan pun harus sesuai dengan orang tersebut. Jadi dari beberapa orang kita kumpulkan informasi, umpamanya ada kepala sekolah, guru, tendik, cari permasalahan yang sebenarnya baru disampaikan ke orang tersebut. Jadi ada pendampingnya, walaupun keputusan itu dari seorang kepala sekolah. Ya, jadi ada pendampingan ya Pak, intinya ada pendampingan Bapak. Maksudnya ada yang mendampingi Bapak lah untuk menyampaikan informasi terkait dengan pengambilan keputusan yang Bapak ingin laksanakan ya kan. Jadi di sini intinya adalah pendampingan supaya informasi yang Bapak sampaikan itu dapat diinformasikan oleh pendamping Bapak atau wakil kepala sekolah ataupun guru-guru yang bisa mendampingi Bapak gitu ya Pak. Oke,
Jadi berarti Bapak dibantu oleh guru atau kepala sekolah. Selain itu ada lagi kepala Pak, sekolah. wakil. Ya, mungkin stakeholder yang terkait Oh, nanti itu. stakeholder yang terkait ya. Oke, dari ini pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, nah pembelajaran apa nih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Iya, dari permasalahan yang ada dari pertanyaan-pertanyaan demi pertanyaan dan pertanyaan, inilah kesimpulan yang harus diambil benar-benar untuk meyakinkan seseorang dengan seyakin-yakinnya agar apa yang disampaikan oleh seorang kepala sekolah atau seorang pemimpin bahwa memang dia benar-benar tersampaikan keinginannya dan permasalahannya tertuntaskan di hadapan orang itu. Jadi pemimpin harus bisa meyakinkan kata-katanya agar orang itu yakin bahwa yang diucapkan oleh pimpinannya itu benar. Jadi pembelajaran yang Bapak petik itu kita bisa meyakinkan. Yeah. Kita bisa meyakinkan seseorang atau pihak-pihak terkait tentang pengambilan keputusan yang Bapak ambil itu adalah benar gitu ya Pak ya. Jadi meyakinkan pihak-pihak terkait ya Pak dengan keputusan Bapak ya. Ya Bapak, terima kasih ya Pak atas waktunya. Untuk wawancara kali ini saya banyak menerima manfaat dari jawaban-jawaban Bapak. Semoga nanti dari jawaban-jawaban Bapak tersebut juga bermanfaat buat saya ke depannya jika saya nanti ada masalah juga nanti ke depannya gitu ya Pak. Ya, terima kasih Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Nanti kita kalau ada masalah lagi bisa bicara lagi ya Pak ya. Siap, Ibu. Ya. Terima kasih. Ya.